Jadi memang eh, ada beberapa teman-teman atlet ya pada saat mereka pelatihan kemarin, mereka dalam kondisi cedera sebetulnya. Padahal mereka Temuan Bayu ketika mengunjungi cabur-cabur. kalau dia nggak cedera tuh dapat emas sebetulnya. Iya, Prediksi kita emas sebetulnya buat yang si bersangkutan. Tapi karena dia cedera, akhirnya hanya dapat silver. Memang plan saya itu ya satu pengen berlanjut lagi untuk jadi pelatih nanti mungkin. Fokus saya nanti untuk lebih ini memperdalam ilmunya lebih. Kita sekarang harus kembali lagi ke Abdul Hafiz, sang hero kita nih, peraih emas. Tapi kita harus bicara fun fact nih. Yes. Ada fun fact apa nih? Dengar-dengar istrinya ini juga atlet juga. Istrinya atlet juga. Iya, ya sekarang lagi off dulu karena lagi mau bikin penerus kami lah gitu. Lagi program. Lagi program. Jadi wanita Di balik pria. balik pria sukses. Jadi memang ada beberapa teman-teman atlet ya pada saat mereka pelatihan kemarin, mereka dalam kondisi cedera sebetulnya. Padahal mereka, Temuan Bayu ketika mengunjungi cabur-cabur. pada saat kita berada di SEA Games, Oke. kan kita kan keliling tuh. Kita keliling. Ada beberapa teman-teman atlet yang pada saat mereka bertanding mereka dalam keadaan cedera. Salah satunya itu contohnya ski air. Padahal yang bersangkutan unggulan. Oke. Ya, dia cedera. Kalau dia nggak cedera tuh dapat emas sebetulnya. Iya, Prediksi kita emas sebetulnya buat yang si bersangkutan. Tapi karena dia cedera, akhirnya hanya dapat silver. Cedera saja dapat Dapat silver. silver ya. Cedera aja dapat silver. Jadi luar biasa memang. Alasan ketika nggak cedera dapatnya emas. Jadi kalau orang-orang bilang perjuangan atlet itu bagaimana sih di medan pertandingan? Wah, luar biasa, Om. Luar biasa, Bang. Itu mereka they fight to they push their limit. Bahkan they push beyond their limit bahkan. Orang lagi cedera, lagi dibalut ini semuanya. Masih bertanding. Bagaimana dia bisa luar biasa deh Sehingga semangatnya. apa yang Bro Bayu dapatkan ketika rutin mengunjungi cabur-cabur ketika mau berangkat itu, kan bersinggungan intens tuh dengan para atlet, olahragawan segala macam, yang tadi mengaku katanya olahraga aja mungkin jarang atau bagaimana, apa yang menancap di pikiran itu? Satu yang pasti adalah gue respect sama para atlet dan tentunya juga sama para coach yang benar-benar mendidik mereka ya. Dan atlet ini bukan profesi yang abal-abal. Ini profesi yang sangat bagus, sangat menjanjikan sekarang. Apalagi pemerintah sudah sangat peduli terhadap kesejahteraan atlet. Apalagi Pak Presiden sudah mengatakan berkali-kali ya, bagi mereka yang berprestasi dapat benefit dan lain sebagainya. Ini kan buat masa depan mereka bagus. Iya. Nah, ini kaitan dengan masa depan nih. Om Hafiz kan kalau yang namanya atlet kan biasanya ada batas umur ya. Gitu. Iya. Kebayang nggak nih ketika nanti setelah misalnya sudah selesai dari atlet kan nggak mungkin umur 50 masih lempar lemih kan gitu kan. Iya. Nggak mungkin. Jadi pasti ada yang lain gitu kan. Iya. Kira-kira kebayang nggak nanti begitu transisinya bagaimana ini? Pengen tahu aja point of view dari atlet. Kita udah tahu beberapa teman-teman atlet sih, tapi gue pengen dengar dari Om Hafiz. Iya, iya. Jadi memang saya kalau misalnya nanti udah selesai jadi atlet nih ya Pak ya, memang plan saya itu ya satu pengen berlanjut lagi untuk jadi pelatih nanti mungkin. Fokus saya nanti untuk lebih ini memperdalam ilmunya lah, bahkan ada sekarang itu kayak pelatihan segala macam untuk level 1 di atletik. Nah itu pengen lah Pak, kalau misalkan saya sudah menjadi atlet gitu-gitu, targetnya pengen menciptakan atlet yang bertaraf internasional Mbak, sampai di Olimpiade, dan mengenalkan olahraga memang di atlet ini banyak yang nggak tersorot ini Pak. Ya mungkin tersorot beberapa nomor aja. Tapi mungkin yang seperti kayak di nomor lempar gitu-gitu, pengen lebih dikenal lagi secara luas. Ya. Iya betul. Ya gue mau kasih insight juga nih Bang Ucup nih. Jadi kalau kita berpikir orang awam itu kan yang namanya atlet untuk bisa memenangkan pertandingan, ya mereka latihan.
Ya. Latihan. Tapi sebetulnya ada hal yang suka dilupakan, ada sport science. Iya. Sport science itu very matters. Ya. Jadi bagaimana caranya kita suatu ilmu yang namanya sport science ya, Bro Hafiz familiar kan dengan itu pasti kan. Untuk bisa mendapatkan prestasi yang terbaik itu ada scientific fact-nya, ada scientific research-nya. Posturnya Om Hafiz ini seperti apa, cocoknya di mana, body mass dan sebagainya, itu bukan hanya sekedar pokoknya kalau latihan aja, enggak. Dan Indonesia saat ini sudah menerapkan sport science yang udah bagus, tinggal dikembangkan lagi menurut saya, sehingga atlet-atlet kita itu tepat sasaran pelatihannya, efektif dan tersentuh, efisien, ya. sudah tersentuh. Kalau enggak akan juara umum. Juara dua, rasa juara umum. Siap. Oh, jadi isu tentang sport science dan itu memang dilakukan banyak negara. Dan Bro Bayu melihat di Indonesia sudah tersentuh, sudah ideal belum? Kenapa? Sudah ideal belum? Menurut saya dengan lihat prestasi yang ada sudah sangat baik. Tapi memang yang namanya keilmuan itu kan pasti evolve, berkembang. Tidak akan pernah sampai di situ saja. Dalam setiap keilmuan pasti akan terus berkembang kan. Nah, tinggal sekarang Indonesia dalam hal ini para pelatnas tentunya juga bekerja sama dengan Kemenpora. Bicara sport science adalah kan bicara juga pendanaan. Ya, Nah, artinya effort bagi pemerintah untuk memberi atensi yang terjaga konsisten. Harapan Bro Bayu ke depan bagaimana? Sejauh pengamatan di CDMC Game-nya. harapan saya sih sebetulnya ya kita sudah lihat pemerintah udah sangat support ya. Ya. Dan saya cukup yakin bahwa di pemerintahan Pak Presiden Prabowo ini olahraga menjadi salah satu faktor yang benar-benar diutamakan. Ya. Gitu ya. Lihat aja dukungannya udah luar biasa, Bang Ucup. Ya. Bonusnya luar biasa. Bonus bagaimana kabarnya nih? Nah itu kita tunggu SMS-nya dari Kemenpora. Tapi Pak Presiden kan sudah ngomong. Satu medali kan? Katanya begitu. Iya. Tapi teknisnya nanti biar Kemenpora yang bicara. Kita hanya dengar apa yang disampaikan Pak Presiden, gitu kan. Alhamdulillah Pak Presiden memberikan. Alhamdulillah, dan biasanya itu terrealisasi. Iya. Bersabar aja sedikit Amin, kan. amin. Iya. Tapi itu ya, jadi dengan seperti itu kan itu gestur sebetulnya, Bang Ucup. Gestur bahwa industri olahraga di Indonesia ini akan menjadi perhatian yang baik. Sehingga saya nggak khawatir dalam hal ini sport science akan disupport benar oleh pemerintah untuk bisa diterapkan di cabang olahraga supaya kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik di medan pertandingan. Karena memang ya ini kan olahraga itu kan duta bangsa. Ya, atlet-atlet kita ini kan duta bangsa. Dan itu salah satu simbol kedikdayaan Indonesia sebetulnya, kedikdayaan bangsa. Jadi ini menjadi prioritas menurut saya itu hal yang sangat Bahkan menurut saya bukan sekedar duta, dia pahlawan di klaster. Betul. Pahlawan bawa nama bangsa kok. Pak Presiden mengatakan bahwa mereka ini pahlawan-pahlawan pasca kemerdekaan. Nah, Kita masing-masing punya kontribusi nih. yes. Saya sebagai dunia usaha punya kontribusi, Bang Ucup juga sebagai dunia usaha dan broadcast wartawan juga punya kontribusi. Teman-teman atlet dan itu juga punya kontribusi luar biasa buat negara. Salah satunya adalah mengharumkan nama bangsa di medan pertandingan ajang internasional. Ya. Dan kita apresiasi lah buat mereka semua nih, para atlet, para official semua dan para coach. Dan tentunya terima kasih buat semuanya. Memang kalau ngomongin olahraga nggak ada habis-habis. Nggak habis. Tapi kita harus Bisa seharian kita ngobrol nggak habis ya. betul berminggu-minggu. Kita sekarang harus kembali lagi ke Abdul Hafiz, sang hero kita nih, peraih emas. Tapi kita harus bicara fun fact nih. Yes. Ada fun fact apa nih? Dengar-dengar istrinya ini juga atlet juga. Istrinya atlet juga. Iya. Kamu di lapangan berarti. Nah, saya nggak tahu nih ya kan. Coba ceritain. Nggak tahu nih kan. Iya. Cinlok kah gitu? Iya, iya. Gimana? Nggak, karena ada teman memang sama cinlok gitu. Benar Pak, itu saya cinlok. Oh cinlok. Tapi Atlet dia apa? Dia atletik juga, sama di nomor lempar juga kami. Jadi sama-sama lempar. Iya, tapi bedanya Kalau Om Hafiz kan lempar dinding. Kalau Dia cakram, martil, Waduh. tolak peluru. Dia ada bisa 3 nomor dia kuasai. nggak betul bayangin kalau ribut di rumah lempar-lemparan nggak tuh? Ya, kan bisa lempar bantal. Itu mah semua kita juga begitu. Lempar bantal. Jangan lempar panci ya. Kalau Abdul Hafiz khusus lembing aja. Iya, Istri tadi ada berapa? Cakram, Iya, peluru, martil. martil. Ada 3 dia tuh. Kemarin juga PON dia itu mendapat 3 medali. Emas, perak, perunggu dia kemarin juga di PON. Masih Medan aktif terakhir. istri?
Ya sekarang lagi off dulu karena lagi mau bikin penerus kami lah gitu kan. lagi program. lagi program. Jadi gue ngebayanginnya gini bang, ya kan? Beliau ini kan sama-sama atlet lempar. Ya, lemparnya dilempar berat-berat lagi kan. Sekali salah sasaran itu rumah rusak kan gitu kan. Jadi beliau ini berkontribusi pada peningkatan ekonomi daerah. Karena begitu rumah rusak kan renovasi dia kan. Tukang datang. Tapi nggak begitu lah ya. Tetap aja normal seperti orang pada umumnya ya. Kalau ada gesekan gitu ya, nggak lantas lempar-lemparan. Lemparan gitu. Kemarin pada saat waktu SEA Games istri ikut juga. Enggak, soalnya udah ambil. Maksudnya yang karena anak pertama jadi nggak mau ambil risiko itu. Oh iya. Oke. Ya jadi saya ketemu sama istri itu pertama kali saya masuk pelatnas itu Pak dari tahun 2013. Istri pelatnas di Madia dulu di eranya Pak Bob Hasan dulu masih ketua pasinya. Iya sih. Dia itu tahun 2010 masuk dan saya 2013 masuk. Nah, seiring berjalan waktu itu pas di 2009 awal-awal itu kami saling benci gitu Pak awalnya itu Sama siapa? Sama istri? sama istri soalnya memang dia itu kayak Tapi saling lempar pandangan gitu. Lempar pandangan ya. Emang antara benci sama cinta tuh Nah, beda. Selalu begitu ya. Lalu awalnya benci gitu tapi benar itu benci nanti sayang gitu benar tapi kayak Asal mana istri? Jawa Barat Kuningan. Wow. Iya. Oke. Nah, itu 2019 mulai intensnya pas lagi mau selesai kuliah itu, Pak, di Mustopo dulu. Oke. Di Mustopo, ya. Sama istri di Mustopo juga. Jadi pas buat skripsi lah itu. Istri pernah ikut SEA Games? Belum. RJK belum pernah Dia ikut PON SEA lah Games. ya? PON ya. Mendominasi PON ya. Pendominan PON. Mas, ini kan lu sama-sama atlet nih. Iya. Ketika lo bertanding kemarin, ada nggak support khusus yang diberikan yang berbeda dari orang-orang terdekat lo? Bagaimana peran mereka pada saat lo bertanding sehingga lo bisa menangkan SEA Games? Ya, tapi peran yang paling besar itu memang istri sih, Pak. Itu pas saya keadaan memang di situ lagi down di kejurnas kemarin itu Ketika cedera ya. iya lagi cedera dan posisi juga di situ kan saya peringkat kedua di kejurnas kemarin itu di September 2025 itu. Terus itu ada evaluasi dari pengurus untuk memang ada inilah pergantian lah gitu untuk pelatih gitu. Jadi istri di situ dia bilang katanya bagaimana kalau selama berjalan proses di pelatnas itu ditemenin gitu katanya dia. Soalnya saya pribadi memang ini gimana ya, saya agak kurang bisa tidur nyenyak kalau nggak ada temen sekamar gitu. Oke. Makanya istri saya tahu kondisi saya seperti itu dan istri saya langsung turun tangan katanya udah saya aja nanti kita ngontrak yang ada di Pengalengan. Mungkin Bapak juga kemarin tuh ngeliat di suasana Pengalengan itu gimana Pak ya. Nah itu ngontrak di depan Pengalengan itu Pak yang rumah bilik kayu gitu-gitu segala macem. Jadi Bang Ucup ya, beliau saksi gue emang beneran muter kemarin. Iya, Aku datang. iya, Mendampingi ya. ngedampingin itu dengan kondisi yang seperti itu, disanggup-sanggupinya itu Pak maksudnya. Pernah saya juga itu pas saya nemenin saya latihan, saya itu pas ada lari apa tuh Pak, tartan itu yang lurusan yang ada tanjakan. Nah itu dia makan di bawah sambil nungguin saya itu Pak yang di dekat ada besi-besi itu dia makan di situ. Saya dari ujung itu menangis ngelihatnya Pak, serius. Itu perjuangan kau ini dalam hati aku gitu kan luar biasa kali gitu kan. Ini akan kubalas dengan nanti bukti di SEA Games nanti. Itu yang aku tanamkan yang Pak dari awal itu tadi. Paling persiapan itu 2 bulan. Tapi memang karena mungkin ambisi aku itu tadi, dukungan dari istri tadi nggak mau aku sia-siain gitu Pak. Nah, tuh bro. Makanya Ada wanita Di balik pria. di balik pria sukses.
Selalu begitu ya. Lalu gitu. Kita nggak bisa pungkiri itu. Halo para wanita. Baik, Selalu ada. sekarang kita agak bergeser sedikit nih, Bro Bayu. Kita ke Gen Z nih. Banyak Gen Z mungkin bukannya mengecilkan mereka. Ini olahraga ada lempar cakram, lempar lembing, tolak peluru, ada atletik yang konvensional. Mereka mau tahu nih. Nah, ada nggak? Ada pomonya deh. Mungkin kalau dari Pak Bayu melihat seperti apa Gen Z Jadi ini? salah satu isu yang kadang-kadang kan kita suka ngobrol-ngobrol ya sama beberapa Gen Z juga. Mereka suka bingung antara passion sama interest. Nah, Nah, bagaimana mereka membedakan antara passionnya seperti apa dan interestnya seperti apa? Jadi ada beberapa statement yang mengatakan bahwa walaupun passion, tapi kalau nggak segera instan bisa menghasilkan, sebaiknya nggak usah ditekunin gitu kan. Nah, itu katanya sih Tapi ada Gen Z. Ya, gue nggak tahu juga. Kita kan bukan Gen Z, Pak. Ini kan transisi Gen Z nih, beliau nih kan. Benar atau transisi. Tapi kita coba tanya juga sama Bro Hafiz nih. Iya. Menurut lo gimana? Antara passion itu, apakah passion itu harus langsung menghasilkan atau selama udah passion lo tekunin aja gitu? Itu gimana? Apalagi sebagai seorang atlet yang lempar lembing ya gitu kan? Gimana menurut lo? Ya, jadi untuk kayak Gen Z sekarang ini mungkin jangan terlalu kayak FOMO gitulah, Pak. Jadi kayak ada olahraga yang baru gitu-gitu, tapi belum ikut di pertandingan di ajang-ajang SEA Games segala macam gitu-gitu. Ya kalau bisa mungkin untuk sekadar hobi di luar yang ini tadi lah, mungkin yang perhatian dari pemerintah itu tadi, cabur-cabur yang udah ada lah gitu, apalagi cabur Olimpik gitu, Pak. Nah kayak saya pribadi mungkin nomor saya itu nggak dipandang gitu ya, Pak, di lempar lembing. Tapi karena saya itu berprestasi di lempar lembing ini, pemerintah juga nggak tinggal diam gitu, Pak. Dia betul. Saya dikasih jaminan pekerjaan. Iya. Walaupun sekarang ini memang saya masih dikasih jaminan pekerjaan oleh daerah provinsi saya. Sama aja. Itu kan kalau nggak ada blessing dari pemerintah pusat, Iya, gimana? betul. Nggak bisa itu ya. Betul, Pak. Nah, jadi kalau itu untuk yang swasta gimana pendapat Bro? Jadi kan kita berhadapan dengan pengusaha nih, tapi penguasa. Waduh ya kan, berarti nggak dijawabnya nih kan. Tapi intinya adalah kita apresiasi dalam setiap prestasi yang diberikan untuk bangsa. Dan kaitannya tadi ngomong mengenai profesi lempar lembing, banyak memang ada beberapa pendapat umum gitu yang saya dapat, beberapa nomor-nomor cabang olahraga atau nomor-nomor itu tadi yang Mas Hafiz bilang. Tapi yang penting kan bisa berikan prestasi pada bangsa. Iya. Jadi jangan dianggap bahwa itu dianggap prestasi yang mungkin yang kurang baik. Justru ini karir yang bagus. Buktinya dapat emas. Betul. Itu faktual itu. Nyatanya berikan kebanggaan buat bangsa Indonesia. Nah, Bung Hafiz, ini closing statement, kamu kasih saran kepada anak-anak muda, adik-adikmu yang ingin menjadi atlet pada umumnya, tapi juga khususnya yang ingin menjadi atletik, khususnya juga lempar lembing. Apa sarannya? Ya saran saya sih ini sih lebih banyak lagi literatur gitu ya, Pak ya, untuk melihat cabur-cabur yang berpotensi itu yang memang ada di pertandingan di ajang-ajang multi event gitu, Pak. Kalau misalkan kita fokus di nomor-nomor multi event walaupun nggak terkenal gitu-gitu, itu kalau misalkan kita tekunin, kita juara nasional, itu pemerintah pasti nggak akan tinggal diam. Pasti pemerintah juga memperhatikan entah itu dari karir di pendidikan dan juga masa depannya dia tadi, Pak. Memfasilitasi pemerintah tadi. Jadi itu, Pak. Jadi fokus aja, raih prestasi, nggak usah mikirin benefitnya apa, karena begitu prestasi sudah dapat dihasilkan, itu secara otomatis benefit akan ngikutin ya. Betul. Ya, kita perlu contoh nih sama atlet nih. Kadang-kadang kita juga suka malas kan, malas-malasan ya kan. Akhirnya, waduh, nggak ada untungnya, nggak ada ruginya nih kan. Jalanin aja dulu secara maksimal. Oke, Bro Bayu, ini closing statement nih. Anda selaku CDM kemarin untuk anak-anak muda nih, Gen Z yang mau jadi atlet,
dan juga pengalaman kemarin melihat mereka berjuang. Kemudian ada lagu Indonesia Raya, kayak saya lihat kemarin di TV kayak rada-rada sendu gitu. Haru. Iya. Nah, gue ngintip juga kemarin perjuangan teman-teman di SEA Games. Iya. Nangis beneran gue. Nah, coba ceritain gimana? Jadi mungkin pesannya adalah buat teman-teman Adik-adik. masyarakat semua, teman-teman adik-adik ya yang memang mau menjadi atlet, jangan ragu bahwa atlet adalah suatu karir yang baik. Selama kita bisa berikan prestasi yang baik di situ, dan sebagai seorang atlet itu bukan hanya sekedar karirnya bagus, tapi juga bisa memiliki kesempatan untuk mengharumkan nama bangsa. Ya. Dan disitulah semangat nasionalisme kita salah satunya bisa sangat muncul, dan kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia juga bisa diwujudkan dari kita sebagai seorang atlet. Dan tentunya jangan ragu berprestasi di dunia olahraga karena itu masa depannya bagus kok. Ya. Apalagi perhatian dari pemerintah sudah sangat bagus. Ya apapun itu cabang olahraganya, apapun itu nomornya, nggak usah mikir ini nomornya populer atau enggak, cabang olahraganya keren atau enggak. Selama punya interest, passionnya ada di satu cabang olahraga tertentu, tekuni aja. Tadi Mas Hafiz sudah menyampaikan, selama kita tekuni, hasil pasti akan mengikuti. Ya, kadang-kadang saya juga suka iri kepada atlet nih. Mereka itu kalau sudah bertanding membawa nama negara, itu mereka hadir untuk negara. Kadang-kadang orang kan menuntut negara hadir dong buat kita. Tapi kalau buat atlet, mereka hadir untuk negara. Setuju? Betul, setuju banget. Dan merinding kan kemarin, tiap kali Indonesia Raya Jadi kita istilahnya sama, kalau jadi di Gen Z, Bang Ucup ada satu statement yang kita ngomongin, kita respect sama mereka lah. Gimana? Respect gitu ya. Respect abangku, respect para atlet pokoknya gitu atas prestasi mereka. Baik, jadi kayaknya masih ini nih kurang sebenarnya waktunya nih. Betul. Tapi kita udah dikasih aba-aba. Gimana? soalnya kalau ngomong nggak habis-habis kan, jadi kita mesti sudahi. Kita kulik nanti next episode ya. Kita tunggu episode berikutnya untuk diskusi dengan yang lain. Ya. Kita di penghujung acara ini kita mesti ucapkan makasih nih sekali lagi ke Mas Hafiz yang sudah berkenan hadir. Bang Ucup juga terima kasih Bang atas kolaborasinya, dan juga ucapkan terima kasih kepada Astra, Grab, Wardah, dan Emina yang sudah memberikan support terhadap program ini dan juga mendukung dedikasi di balik cerita para atlet yang berprestasi Indonesia di ajang SEA Games kemarin. Terima kasih. Terima kasih semua. Hafiz, Terima kasih terus juga. berprestasi. Siap. Pak Bayu, kita juga mengawal ya. Sebagai yang lebih senior. Betul. Kita lebih senior sih. Pak Bayu masih lebih mudaan. Sampai di sini teman-teman semua, Spotify dan juga Sportcast. Kita berjumpa lagi di next episode. Tetap semangat.